itu kita akan memperkenalkan diri kami dulu. Nama saya Ganda Putri Arsuin. Nama saya Gabriela Marcelina. Nama saya Sike. Shalom semuanya. Pada bab ini kita diajarkan untuk mensyukuri adanya perbedaan kita dalam masyarakat seperti ras, agama, kebudayaan, suku, dan lain-lain. Kita juga harus mensyukuri adanya perbedaan itu, karena dengan adanya perbedaan kita, hanya perbedaan, kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya, sikap kita sebagai anak Tuhan itu harus menghormati teman-teman yang berbeda kebudayaan, fisik, agama, ras dengan kita. Karena dengan begitu kita bisa lebih banyak bergaul dengan orang lain. Benar banget. Nah, bahkan ada cerita di Alkitab kalau Tuhan itu menyuruh umatnya hidup dengan keberagaman supaya bisa saling melengkapi satu sama lain. Jadi itu yang aku ingat ya. Jadi di buku itu diceritakan kalau misalkan ada suatu bangsa, jadi itu bangsa yang A sama B itu kayak nggak saling tidak menyukai gitu loh satu sama lain. Nah, tapi Tuhan Yesus tuh mau mereka tuh gimana caranya mereka tuh hidup bersama gitu meskipun mereka saling nggak suka dan berbeda gitu. Jadi udah jelas ya Tuhan tuh mau untuk kita hidup bersama. Oke. Terus aku mau nanya nih, menurut kalian membangun kepekaan terhadap keberagaman itu penting nggak sih? Kalau menurut aku, kalau aku penting ya, karena dengan kita peka dengan sekitar kita tuh kita jadi tahu gitu kalau misalkan budaya di sekitar kita tuh kayak banyak banget dan macam-macam dan unik-unik gitu, kayak berbeda dengan budaya kita, jadi bisa saling melengkapi. Sama sih, kita tuh penting banget peka, karena dengan peka kita tuh mungkin jadi lebih bawaannya lebih damai gitu ya. Jadi kita nggak beda-bedain budaya lain dengan cara kita peka terhadap keberagaman yang lain. Nah, aku juga mau kasih penjelasan nih. Dengan adanya kepekaan ini juga membuat kita pasti mengenal dengan adanya keberagaman yang ada di sekitar kita. Bener banget. Jadi kita nggak selalu main dengan yang itu aja kan. Kalau kita udah bangun rasa kepekaan kita, pasti kita jadi lebih banyak dengan beda agama, beda ras, juga beda. Nah, tapi aku mau tanya nih, pastinya kalian tuh kan nggak selalu mau berteman dengan orang ya dengan berbeda gitu dari kita gitu. Terus kalau menurut kalian itu kenapa sih, apa yang membuat kalian tuh jadi nggak mau lebih dekat lagi sama dia? Aku bagi. Jadi di beberapa orang itu ada juga yang ini ya, pokoknya paling benar tuh suku aku, pokoknya paling benar tuh agama aku. Nah, mungkin kita bukan nggak mau temen dengan suku itu, tapi nggak mau temen sama orang yang terlalu membenar-benarkan gitu, kayak too much kan, over gitu. Jadi membuat kita nggak nyaman, juga kita jadinya kena dampak buruknya gitu. Mungkin kurang lebih sama lah ya, karena kan kita juga pasti sering nemu sama orang-orang yang membela supaya tidak terlalu membela sih. Jadi ya dia tuh nggak mau berteman sama situ, jadi hasilnya kita juga nggak mau berteman sama dia, dan ya sikat seperti itu. Oh gitu. Sama sih aku juga. Sebenarnya aku bukan juga budaya atau apa, aku cuma kayak nggak suka aja lebih ke kayak apaan sih. Soalnya ada ya orang-orang tuh yang sok ini agama so jadi kayak bikin aku kayak apaan sih agama. Aku mau tanya nih, jadi kalian pernah nggak sih merasa sulit ada di lingkungan yang keberagaman, yang banyak beragam gitu, maksudnya beragam budaya, suku, maksudnya kalian ada nggak kesulitan? Pasti sulit ya, karena dengan adanya keberagaman itu ya, contohnya paling kecilnya tuh bahasa. Pas kita ngobrol gitu mungkin ada beberapa orang yang masih budayanya dia banget, jadi ngomong pakai bahasa dia, nah kita juga bingung. Nah itu jadi kita kesulitan kan. Juga misalnya kebiasaan mereka tuh beda banget sama kita. Nah dengan kayak gitu mungkin mempersulit kita hidup dalam keberagaman. Ya
yang pasti kalau namanya keberagaman ya berarti banyak ragam dan banyak jenis orang kan. Jadi kita harus justru kita harus kayak lebih hati-hati gitu loh, nggak terlalu langsung oh ini gitu kan. Tapi kayak sesuai tadi sih, jadi kita harus pelajarin juga dianya, jangan maunya doang kita yang pelajarin. Nah kan kalau keragaman itu pasti punya manfaat dong ya. Dari kalian ada nggak sih, kalian tahu nggak sih manfaat keberagaman itu apa? Jadi karena banyaknya kita beragam di kebudayaan Indonesia, sama teman-teman kita juga beragam, nah itu bisa jadi salah satu kita tuh saling melengkapi gitu, paham nggak sih? Kayak mungkin aja kalau aku ambil keberagaman tentang kepintaran ya, jadi kan ada orang yang bisa sama orang yang bisa banget. Nah jadi orang yang bisa banget ini bisa ngajarin temen-temennya kayak bisa aja gitu. Jadi kita tuh saling melengkapi satu sama lain. Kalau aku sih dengan banyaknya keberagaman itu berarti memperluas pengetahuan juga sih. Jadi kita lebih banyak tahu, oh ternyata kalau budaya ini tuh begini-begini, agama ini tuh begini-begini. Terus juga meningkatkan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi. Terus juga meningkatkan kreativitas, karena dari berbanyak budaya itu mereka mempunyai ciri khas kreativitasnya masing-masing kan. Jadi kita tuh jadi menambah kreativitas. Nah kalau keberagaman itu kan nggak selalu jadinya jadi positif kan ya, pasti juga ada tantangannya tuh. Kira-kira menurut kalian apa sih tantangannya? Kalau menurut aku tantangannya itu banyak banget, apalagi ada orang yang mau untuk berbeda, maksudnya menerima perbedaan, ada orang yang nggak mau gitu. Jadi kayak misalkan yang kalau misalkan kalian nonton podcast sebelumnya aku pernah cerita keberagaman tentang agama gitu. Nah itu yang bikin beda sih, karena sekarang tuh kan banyak banget kan mau di sosial media atau di real life kita sendiri tuh yang pokoknya paling banyak tuh tentang agama sih, nggak konflik antara agama. Kalau menurut aku tantangan dari keberagaman itu banyak ya. Kayak dari pertama itu konflik dari kesalahpahaman. Terus juga ada kesempatan untuk diskriminasi karena budayanya itu banyak. Ada juga orang-orang yang negatif yang membela berlebihan membela berlebihan budaya itu. Terus ya. Tadi kan udah nanya tantangan nih. Kira-kira kita cara menanggapi tantangannya itu kalian tahu gak sih? Caranya. Kalau aku ya, yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran tentang dan pemahaman tentang keberagaman. Jadi itu kita tuh harus sadar dan memahami tentang adanya keberagaman ini. Jadi jangan terus-terusan tuh kita tuh di budaya kita sendiri gitu, tapi kita harus juga mempelajari budaya orang lain gitu biar menambah wawasan kita. Terus yang kedua itu membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung keberagaman. Nah membuat kebijakan ini itu sebenarnya harus dari diri kita sendiri sih, bukan orang lain ya. Dan untuk membuat peraturan ini kita tuh nggak bisa untuk membuat peraturannya secara langsung. Jadi mungkin kita bisa mulai pelan-pelan dari diri kita sendiri untuk mendukung adanya keberagaman ini dan mengajak orang-orang sekitar kita kayak teman kita untuk mendukung adanya keberagaman ini gitu. Kalau dari aku simpel aja sih, jadi kayak ngikut-ngikut aja sih, ngikut komunitas-komunitas gitu. Yang pasti kan kalau komunitas itu keberagamannya banyak dong, kayak beda sukunya dan beda agamanya gitu. Jadi kita salah satu cara menghadapi tantangan itu ya itu. Jadi sampai situ aja. Kita di sini tadi udah belajar tentang kayak bagaimana cara kita yang ada di lingkungan keberagaman kita, terus gimana cara menanggapinya, terus apa aja sih konflik yang ada. Jadi kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sudah menonton. Jangan bosan-bosan nonton karena masih ada 2 bab lagi. Oke. Shalom semuanya. Bye.